Baik pemirsa, kita beralih ke informasi Jawa Tengah bersama rekan kami Rosita Rindahati. Baik, terima kasih, kita beralih ke Jawa Tengah. Kembali bersama saya, Rosita Rindahati. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, pemirsa. Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Muntilan membentuk kepengurusan komunitas Jagal Halal Muhammadiyah atau Jagalmu. Dengan terbentuknya Jagalmu, nantinya bisa memberikan edukasi kepada seluruh juru sembelih di wilayah Kabupaten Magelang untuk menjadi juru sembelih yang profesional. Bagi umat Islam, menyembelih hewan untuk dikonsumsi tidaklah semata memotong leher dari hewan, namun lebih merupakan wujud ketaatan terhadap perintah agama serta bagian dari ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini tidak hanya menjelang ibadah kurban Idul Adha, namun juga harus jadi perhatian dalam kehidupan sehari-hari betapa penting suatu daging itu halal untuk dikonsumsi. Salah satu hal yang penting adalah proses penyembelihannya. Hal itulah yang mendorong Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau PCM Muntilan membentuk kepengurusan komunitas Jagal Halal Muhammadiyah atau Jagalmu. Terbentuknya pengurus Jagalmu ini sebagai wadah bagi para Jagalmu di lingkungan Muhammadiyah, khususnya di wilayah PCM Muntilan dan sekitarnya. Tujuannya agar PCM Muntilan memiliki jagal yang standar di bawah Majelis Pemberdayaan Masyarakat sehingga Muhammadiyah bisa mengelola penyembelihan hewan yang halal profesional sesuai syariat. Proses pembentukan pengurus ini bersamaan dengan pelatihan 132 orang Jagalmu yang dilaksanakan di Kompleks SMK Muhammadiyah 2 Muntilan. Pimpinan cabang Muhammadiyah Muntilan untuk membentuk Jagalmu, salah satu tujuan utama adalah agar Muhammadiyah punya lembaga yang resmi di bawah NPM untuk memiliki penjagal-penjagal yang standar, istilahnya Jagalmu, sehingga nanti bisa mengelola penyembelihan yang halal, kemudian mendapatkan target yang maksimal, sehingga apa yang tadi disampaikan di pelatihan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku selama ini. Karena banyak selama ini praktek-praktek penyembelihan yang kurang standar, mulai cara perobohan, cara penyembelihan sampai kepada pendistribusiannya dan sebagainya. Dan harapan kami setelah terbentuk dari pengurus Jagalmu itu ada tindak lanjut yang bisa dirasakan di masyarakat dan manfaatnya yang luar biasa jamaah pada umumnya dan khususnya pada warga Muhammadiyah. Adapun susunan formatur pengurus Jagalmu PCM Muntilan adalah Zamrodin, Mustain, Asfuriansyah, Masyito, Alimuddin Himawan, Yuliantaka, Yulianto, Syamsul Mu'arif, Rafiq Trihardian, Fahrudin, dan Miftah. Selanjutnya dalam waktu dekat akan dilaksanakan rapat koordinasi untuk menyempurnakan dan melengkapi kepengurusan. Kedepan pengurus Jagalmu PCM Muntilan bertekad memberikan edukasi kepada seluruh juru sembelih di wilayah Kabupaten Magelang agar mampu menjadi juru sembelih yang halal dan profesional. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah kembali menggelar Idiopolitor. Idiopolitor ke-7 ini digelar untuk unsur pembantu pimpinan dan ortom wilayah Jawa Tengah. Idiopolitor ini menjadi salah satu bagian dari upaya untuk ideologisasi dan kaderisasi. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng menggelar kegiatan Idiopolitor ke-7 untuk unsur pembantu pimpinan atau UPP dan organisasi otonom atau ortom selama 2 hari di Pusdiklat PMI Jawa Tengah. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten, diantaranya Zakiyuddin Baidawi, Dodok Sartono, Pramudi Ringga, Dodi Zulkifli, dan Dinar Ahadi, seputar penguatan ideologi, struktur organisasi, dan visi pembaruan Muhammadiyah. Kegiatan yang diikuti oleh 102 peserta ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman ideologi, politik organisasi, dan orientasi gerakan agar sejalan dengan semangat modernisasi yang diusung Muhammadiyah saat ini. Para peserta tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara, dibuktikan dengan diskusi dan tanya jawab. Ketua PWM Jateng Tafsir dalam sambutan pembukaan menegaskan bahwa reformasi organisasi merupakan keniscayaan untuk menjaga relevansi Muhammadiyah di tengah perubahan zaman. Ia juga menekankan bahwa Idiopolitor bukan sekadar rutinitas, melainkan sarana untuk memperkuat arah gerak organisasi.
ini PWM Jawa Tengah mengadakan Ideopolitor untuk periode ke-7 sebagai tindak lanjut dari program PP Muhammadiyah yang melakukan Ideopolitor untuk seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah baik di perserikatan maupun di amal usaha, dimulai dari pimpinan wilayah, kemudian pimpinan daerah. Hari ini adalah para ketua, sekretaris, dan jajaran unsur pembantu pimpinan serta ortom. Dengan cara ini bagian dari upaya untuk ideologisasi dan kaderisasi, sehingga upaya untuk sosialisasi, internalisasi, dan ideologisasi paham agama dan juga wawasan keislaman Muhammadiyah bisa disoliditaskan sehingga para pimpinan Muhammadiyah benar-benar solid untuk tidak hanya memahami Islam tapi juga memahami Muhammadiyah dan keorganisasian, sehingga soliditas perserikatan bisa terbangun. Dengan cara ini upaya untuk mencapai tujuan Muhammadiyah bisa diakselerasi. Salah satu peserta Ideopolitor, Rustam Aji, Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PWM Jateng, menyampaikan bahwa materi-materi yang disampaikan sangat menarik, sehingga organisasi yang dipimpin bisa lebih kreatif dalam membuat program kerja. Saya rasa Ideopolitor ini sangat membantu terkait dengan wawasan kita terhadap bagaimana kita berorganisasi di Muhammadiyah itu, dan juga bagaimana memantapkan diri sebagai seorang leader di sebuah organisasi yang cukup terkenal di Muhammadiyah. Jadi kalau kita ingin maju, salah satunya adalah bagaimana mengikuti Ideopolitor ini secara baik sampai selesai, dan tentu saja ada feedback banyak yang bisa kita dapatkan karena dari para pembicara juga sangat kompeten dan memberikan wawasan baru bagi kita untuk membangun bagaimana organisasi ini bisa berjalan efektif dan maju. Devi Maharja memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Tegal Muhammadiyah University atau TMU melakukan penyerahan SK BPH di pengajian Akbar Hari Bermuhammadiyah, bertempat di halaman Masjid Itiba, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Dengan kepemimpinan baru ini, TMU berkomitmen untuk terus berkembang sebagai universitas unggulan. Tegal Muhammadiyah University atau TMU semakin mantap dalam menatap masa depan dengan target menjadi perguruan tinggi yang diminati dan berdaya saing tinggi. Hal ini disampaikan dalam acara penyerahan SK Badan Pembina Harian atau BPH TMU yang berlangsung dalam pengajian Akbar Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Tegal di Masjid Itiba, Bogares Kidul, Kecamatan Pangkah. Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Zulfikar Ahmad Tawala, pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Tegal, Forkompimcap Pangkah, serta seluruh warga Muhammadiyah beserta ortomnya se-Kabupaten Tegal. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam kepemimpinan TMU yang terus berupaya mengembangkan kualitas akademik serta daya saing institusi di tingkat nasional. Rektor TMU Jebul Suroso bersama Ketua BPH TMU Ibnu Hasan menegaskan komitmen mereka untuk membawa TMU ke level lebih tinggi dengan berbagai inovasi dan strategi pengembangan universitas. TMU harus menjadi kampus yang diminati oleh calon mahasiswa tidak hanya di Tegal tetapi juga secara nasional. TMU ingin menciptakan universitas berdaya saing tinggi yang menghasilkan lulusan unggul dan berkontribusi nyata bagi bangsa. Fatin Hamam selaku Ketua PDM Kabupaten Tegal sangat mengapresiasi capaian yang dilakukan oleh Tegal Muhammadiyah University. Walaupun usianya belum genap 1 tahun, namun lompatan yang telah dilakukan cukup meyakinkan untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul berkemajuan. Muhammadiyah Kabupaten Tegal menyelenggarakan Hari Bermuhammadiyah dan dihadiri oleh Wamen Mas Zulfikar Ahmad Talawa, dan alhamdulillah berjalan dengan sukses. Sekaligus pada Hari Bermuhammadiyah ini juga diserahkan SK BPH di Universitas Muhammadiyah Tegal, dan alhamdulillah SK ini langsung turun dari pimpinan pusat Muhammadiyah
disosialisasikan di hadapan warga Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Harapannya dengan BPH sebagai Badan Pembina Harian TMU ini, Tegal Muhammadiyah University, Universitas Muhammadiyah Tegal akan semakin maju, berkembang, menjadi aum yang unggul berkemajuan, dan sinergi dengan Rektorat dan segenap keluarga besar TMU. Harapannya mudah-mudahan aum Universitas Muhammadiyah Tegal ini bisa lebih cepat melakukan akselerasi untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dan maju. Wahyu Heru Triyono selaku Bendara BPH TMU menyampaikan bahwa kepengurusan BPH yang baru siap untuk mengelola universitas dengan tata kelola yang lebih profesional dan inovatif. Dengan kepemimpinan baru yang solid, TMU berkomitmen untuk terus berkembang sebagai universitas unggulan, memperkuat kualitas akademik, riset, serta inovasi, guna menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Kami atas nama Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Tegal bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan diberikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah kepada kami untuk bersama-sama dengan pihak Rektorat, pihak Senat Perguruan Tinggi TMU menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan sinergitas antara BPH dan Rektor serta Senat Perguruan Tinggi TMU akan cepat berkembang, cepat maju, dan cepat menunjukkan prestasi yang sebaik-baiknya, membawa kemaslahatan dan kemanfaatan bagi pendidikan khususnya di kota dan Kabupaten Tegal, dan umumnya bisa mencetak kader-kader persyarikatan yang handal untuk turut serta membangun Indonesia menjadi Indonesia yang maju, Indonesia emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riza Awal Novanto memberitakan dari Tegal, Jawa Tengah. Hotmil Quran dan pentas seni KBTK Aba 42 Semarang telah digelar dengan sukses. Serangkaian kegiatan ditampilkan oleh anak-anak dengan percaya diri dan memukau, hingga para wali murid dan tamu undangan memberikan tepuk tangan yang meriah. Akhirusana KBTK Aba 42 Semarang digelar dengan Hotmil Quran dan pentas seni di Aula Masjid At-Taqwa PWM Jateng. Hotmil Quran telah dilaksanakan sebanyak 4 kali dan pentas seni dilaksanakan setiap tahunnya. Hotmil Quran ini merupakan stimulus bagi anak-anak untuk belajar lebih mendalami Al-Quran, sehingga Hotmil Quran ini bukan akhir dari pembelajaran. Hotmil Quran dan pentas seni pada pagi hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita bangga terhadap para peserta didik dari TK Aba 42 atas jerih payah dari Bu Guru, sehingga acara pada pagi hari ini bisa terselenggara. Pastinya orang tua sangat bangga gitu ya, dan mudah-mudahan dengan pentas seni dan Hotmil Quran ini akan menarik minat dari calon wali murid, dari lingkungan, dari masyarakat untuk berbondong-bondong menyekolahkan di TK Aisyah Bustanul Atfal 42. Sebanyak 19 siswa kelompok B mengikuti Hotmil Quran dan telah menghafal Al-Quran hingga surat Ad-Duha, bahkan lebih dari itu. Para siswa secara bergiliran membacakan hafalan surat di hadapan para guru, tamu undangan, dan wali murid. Para wali murid terlihat bahagia dan turut mendokumentasikan anak-anaknya saat membacakan hafalan surat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada TK Aba yang telah melaksanakan pentas seni dan Hotmil Quran pada hari ini. Perkembangan anak kami selama sekolah di TK Aba semakin kreatif, semakin berwawasan, dan anak-anak bahagia bisa sekolah di TK Aba 42. Harapan kami untuk TK Aba setelah ada pentas seni dan Hotmil Quran ini, acara yang sudah baik ini mohon tetap dipertahankan dan ditingkatkan kembali, semakin meriah, semakin hangat, dan semakin mempererat persaudaraan antar keluarga di TK Aba. Sebelum dimulainya Hotmil Quran, kegiatan Akhirusana dibuka dengan tampilan drum band TKB bersama guru TK, yang dimana drum band ini beberapa waktu lalu mendapatkan juara 3 di perlombaan tingkat Kota Madya. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan hafalan doa harian dari KB dan hafalan hadis dari TKA.
Selain itu, pentas seni merupakan kegiatan anak-anak untuk unjuk keterampilan seni yang telah diajarkan oleh guru TK. Pentas seni yang ditampilkan meliputi drama musikal dengan berbagai tarian oleh anak-anak KB, TKA, dan TKB, diantaranya tari kelinci, tari ayam, tari manuk dadali, tari burung kutilang, tari jangkrik genggong, tari gundul pacul, tari dinding badinding, dan tari Nusantara. Kemudian dilanjutkan dengan tampilan tapak suci dari TKB, paduan suara dari TKB, dan ditutup dengan puisi dari TKB. Kepala Sekolah KB TKA Aba 42 Semarang Nita Rahmawati menyampaikan bahwa Khatmul Quran ini berawal dari kegiatan tahfidz yang terinisiasi saat pandemi COVID-19. Alhamdulillah kegiatan Khatmul Quran dan pentas seni ini, kalau Khatmul Qurannya sudah 4 kali, ini bertahun yang keempat. Kalau yang pentas seni hampir setiap tahun kita melaksanakannya. Karena kegiatan Khatmul Quran ini terinisiasi saat pandemi COVID, anak-anak banyak di rumah. Untuk mengisi kegiatan itu kita mengadakan kegiatan tahfidz atau mengaji. Untuk saya kirim video dan itu berlanjut sampai saat ini gitu. Dan harapannya semoga anak-anak yang mengikuti Khatmul Quran ini nantinya memang benar-benar cinta Al-Quran, menambah hafalannya, nanti setelah sekolah lanjutan pun tetap terjaga hafalannya dan cinta Al-Quran menjadi hafidh-hafidhoh seperti itu. Ketua Komite KB TK Aba 42 Semarang, Muhammad Junaidi mengapresiasi kegiatan Khatmul Quran dan pentas seni yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, yakni kualitas anak-anak dalam indikator pengembangan SDM. Hari ini TK Aba 42 menjalankan kegiatan Khatmul Quran dan pentas seni yang merupakan satu prosesi yang tiap hari kita lakukan. Agenda-agenda seperti ini akan kemudian terus dilakukan oleh TK Aba yang menjadi bagian daripada menunjukkan bahwa proses pendidikan yang ada di TK Aba 42 ini menjadi proses yang kemudian cukup maju, cukup menarik, cukup memberikan satu bentuk gambaran bahwa TK Aba 42 yang kemudian bertempat di Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang menjadi salah satu TK yang bisa menjadi contoh bagi pendidikan yang ada di Indonesia. KB TK Aba 42 Semarang ke depan akan menggelar pelepasan TKB, mabit, dan pembelajaran qiraati tes. Devi Mahardja memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Calon jamaah haji dari Kabupaten Magelang tahun ini sebanyak 1.126 orang. 200 diantaranya berasal dari calon jamaah haji warga Muhammadiyah. Isak tangis haru keluarga pengantar keberangkatan para calon jamaah haji Kabupaten Magelang pecah saat para calon jamaah haji ini akan naik ke dalam bus. Sebanyak 200 calon jamaah haji warga Muhammadiyah Kabupaten Magelang yang tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU Amanah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para calon jamaah haji ini berangkat bersama calon jamaah haji lainnya dalam kloter 83 dengan menggunakan 9 armada bus. Total calon jamaah haji kloter 83 sebanyak 351 orang. Para calon jamaah haji ini berangkat dari halaman Pemda Kabupaten Magelang. Keberangkatan langsung dilepas oleh Bupati Magelang Grengseng Pamuji. Kami dari KBIHU Amanah, KBIH milik satu-satunya Muhammadiyah Kota Magelang yang alhamdulillah memberangkatkan jamaah sejumlah 200 jamaah. Sekali lagi terima kasih atas warga Muhammadiyah atas kepercayaan pada KBIHU Amanah. Kondisi jamaah teman-teman sini? Kondisi jamaah alhamdulillah sudah istiqoah, walaupun ada 1-2 yang melalui proses ya tidak langsung, tapi alhamdulillah sudah istiqoah semua. Bupati Magelang Grengseng Pamuji berpesan agar para calon jamaah haji selalu mentaati aturan yang telah ditetapkan dan kembali menjadi haji mabrur. Jaga kesehatan, tetap taat pada aturan yang sudah ditetapkan untuk mengikuti yang sudah digariskan, sehingga semoga nanti bisa pulang dengan selamat dan berpredikat menjadi haji yang mabrur. Sebelum diterbangkan ke Tanah Suci, para calon jamaah haji ini transit lebih dahulu di Asrama Haji Donohudan Solo.
Diketahui calon jemaah haji Kabupaten Magelang tahun ini berjumlah 1.126 orang, ditambah 9 orang petugas haji. Terbagi dalam 4 kloter yakni kloter 74, 81, 82, dan 83. Alhamdulillah, ya Allah, puji syukur padamu ya Allah. Merasa bahagia banget hari ini. Alhamdulillah kami tergabung dalam KBHU Amanah Kabupaten Magelang. Mohon tambah doanya untuk kelancaran ibadah haji kami semuanya. Matur suwun sangat. Doa apa yang akan disampaikan di sana? Okay. Insya Allah semua jamaah yang hadir di sini semoga bisa Allah panggil dan mudahkan untuk ke tanah suci. Magelang aman. Berapa tahun Mas menunggu? Untuk masa antri kami daftar sekitar tahun 2012. Alhamdulillah Allah panggil pada hari ini kami untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci. Kenapa begitu terharu dengan Ibu? Apa alasannya? Oke, alhamdulillah Ibu adalah salah satu motivasi kami untuk mengarungi hidup ini, dan alhamdulillah berkat doa beliau, ridho beliau, insya Allah kami bisa menjalankan ibadah ini. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Dalam upaya memperkuat peran dakwah yang berkemajuan, pimpinan daerah Aisyah Kota Semarang melaksanakan pelatihan Mubalighot Aisyah di BPPMP Jawa Tengah. Dengan kegiatan ini diharapkan bisa mengembangkan metode dakwah yang inklusif di kalangan masyarakat. Dalam upaya memperkuat peran perempuan dalam dakwah Islam yang berkemajuan, pimpinan daerah Aisyah atau PDA Kota Semarang menggelar pelatihan Mubalighot sebagai langkah strategis menjawab tantangan dakwah di era modern di BPPMP Jawa Tengah. Kegiatan ini diikuti oleh PCA dan PRA Sekota Semarang, bertujuan untuk membekali para dai Aisyah agar mampu menjadi ujung tombak dakwah dalam menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar, sekaligus mengembangkan metode dakwah yang adaptif di era digital. Ketua PDA Kota Semarang Aminah Kurniasih menekankan pentingnya peran Mubalighot sebagai teladan di tengah masyarakat. Ia menyebut pelatihan ini sebagai upaya peningkatan kualitas dan kompetensi dai perempuan di Kota Semarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pimpinan daerah Aisyah Kota Semarang melalui Majelis Tabligh dan Ketarjihan dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini, baik secara dakwah ataupun materi juga kami sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, bermanfaat bagi masyarakat, dan juga ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas para dai di Aisyah. Ini kami untuk meningkatkan kualitasnya melakukan satu pelatihan Mubalighot. Jadi harapannya nanti setelah mengikuti kegiatan ini ada hasil dari para peserta untuk kemudian diimplementasikan dalam masyarakat. Kemudian nanti insya Allah mudah-mudahan menjadi Aisyah yang berkemajuan, bermanfaat bagi masyarakat nusa bangsa dan agama. Tak hanya teori, pelatihan ini juga menekankan praktik dakwah langsung dengan pendekatan kekinian, salah satunya melalui media digital dan konten kreatif. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang Sukamdo menyampaikan bahwa dakwah yang berdampak memerlukan ilmu dan keterampilan komunikasi yang kuat. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang mengucapkan terima kasih atas upaya yang dilakukan oleh pimpinan daerah Aisyah Kota Semarang, yaitu melakukan pelatihan Mubalighot Aisyah. Tentu dengan pelatihan itu diharapkan para peserta bertambah knowledge-nya, skill-nya, dan attitude-nya, bertambah ilmu, wawasan, pengalaman, keterampilan, dan sikap mental. Sehingga dengan itu adalah sebagai sarana untuk menyampaikan kebenaran di lingkungan masyarakat. Karena Mubalighot Aisyah adalah penggerak kebenaran, penggerak dakwah, dan penegak kebenaran. Sehingga dengan pelatihan itu harapan mampu diwujudkan dalam kehidupan di masyarakat. Sehingga keberadaan Mubalighot Aisyah di lingkungan akan memberikan manfaat yang banyak, memberikan manfaat untuk lingkungannya.
Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah Eni Winaryati berharap pelatihan ini menghasilkan produk dakwah nyata yang bisa digunakan secara luas. Hari ini alhamdulillah saya bisa membuka kegiatan termasuk juga mengisi kegiatan pelatihan Mubalighot motivator Mubalighot Aisyah Kota Semarang. Pada saat yang sama juga hari ini pula bulan ini pula adalah bulan miladnya Aisyah. Tentu kita akan refleks ke depan ke belakang terkait bagaimana 108 tahun yang lalu Aisyah itu berdiri. Sekarang sudah usianya sudah 108 tahun. Tentu dakwah yang kita lakukan harus berbeda. Tidak sama dengan dakwah 108 tahun yang lalu. Apalagi era globalisasi, era digitalisasi. Tentu dakwah yang kita lakukan dan seluruh PDA se-Jawa Tengah, dakwah kita yang kita lakukan harus mengalami sebuah perubahan. Harus semakin progresif, harus semakin dinamis, harus semakin memberikan kemanfaatan tidak eksklusif untuk Aisyah saja, untuk orang tua saja, atau perempuan yang sudah dewasa saja, tapi juga anak-anak, remaja, tua, dan juga yang muda. Artinya bahwa dakwah yang kita lakukan harus inklusif untuk semua kalangan dan inklusif menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Oleh karena itu, maka dakwah yang kita lakukan harus lebih bermakna. Dengan apa? Dengan mendayagunakan berbagai potensi media yang ada di era sekarang ini, yakni digitalisasi. Komunikasi itu sudah harus melakukan perubahan. Tidak hanya kita akses informasi yang kita dapatkan, tapi bagaimana kita bisa mengeksplor potensi yang dimiliki Aisyah yang sangat luar biasa, yang tidak hanya dakwah teori saja, tapi Aisyah sudah mempraktekkan. Nah, praktek inilah dalam bentuk amal usaha, dalam bentuk karakter perilaku, itu yang mengindikasikan mengapa Aisyah di mana saja dirasakan akan semakin bagus dan berkembang. Untuk seluruh PDA Kota Semarang yang sekarang peserta, saya menghidup harus ada produk karena temanya adalah pelatihan, maka itu harus ada produk yang dihasilkan. Produk yang bisa memberikan kemanfaatan dan berdampak pada semua kalangan, karena itulah makna dakwah inklusif. Dengan semangat berkemajuan, Aisyah Kota Semarang berkomitmen mencetak mubalighot yang mumpuni, bukan hanya menyampaikan pesan agama, tetapi juga menjadi pendorong perubahan sosial yang positif. Ricky Aprianto memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah.